seperti Profesor Handi Trisyono dan Dr. Gatot yang merupakan narasumber dari kegiatan BIMTEK kita kali ini. Dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, seluruh panitia dari kegiatan BIMTEK pengelolaan hama terpadu, dan Bapak Ibu dari seluruh Indonesia, anak-anakku, adik-adikku yang mungkin dalam hal ini untuk refreshing seluruh kegiatan PHT. Alhamdulillah, melalui forum kita pertemuan kali ini, kami dari Balai Besar Peramalan OPT juga hadir dari tim kami, ada Pak Suarman dan Bu Nur serta Pak Yadi yang selalu mendampingi kita semua dalam kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman. Saya mengucapkan sebelumnya minal aidin wal faizin, masih dalam hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Balai Besar Peramalan OPT Jatisari mengucapkan silaturahmi kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah pernah berkunjung ke Jatisari. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi kalau yang belum ada silahkan monggo ke Jatisari. Terbuka lebar Jatisari untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Direktur telah memberikan Balai Besar Peramalan OPT untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai teknis pengelolaan hama terpadu. Jadi mungkin perubahan nama dari PHT sebelumnya yang Bapak Ibu kenal, yaitu pengendalian hama terpadu. Jadi sekarang kita ranahnya pengelolaan hama terpadu, karena dengan pengendalian artinya ada unsur faktor yang pendukung di luar pengelolaan hama terpadu itu sendiri yang lebih baik ke depannya dan berkelanjutan. Materi saya malam ini diberi waktu berapa? Sampai selesai ya? Sampai jam 12. Kalau saya bercerita masalah teknis, Ibu bercerita panjang ceritanya. Jadi karena kalau udah teknis itu seneng menyampaikan ilmu-ilmunya gitu. Jadi kalau waktunya sedikit, makanya kalau tim saya aja malam ini mungkin alhamdulillah mudah-mudahan bisa apa yang saya ketahui dan Bapak Ibu sekalian kurang mengetahuinya, bisa diskusinya bisa lebih panjang. Oke. Materi dari kami Balai Besar diberikan judul dukungan peramalan OPT dalam pengelolaan hama terpadu. Jadi ini sifatnya bagaimana pengelolaan hama terpadu itu di lapangan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi sesuai dengan harapan kita semua insan perlindungan. Lanjut. Ya, dasar hukum. Jadi ini permentan baru untuk Balai Besar Peramalan OPT, itu permentan baru dari yang lama. Ini yang baru terbit, Peraturan Mentan nomor 41 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Peramalan OPT. Jadi tugas dan fungsinya memang sesuai dengan institusi. Nomenklatur kita mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini dari seluruh Indonesia, tidak hanya pangan, jadi Balai Besar juga menangani mengenai horti. Jadi ada satu lab di Jatisari itu lab VHT, jadi Vapor Treatment, itulah yang membidangi hortikultura, dan ada beberapa kajian yang mendukung kegiatan Balai Besar selain untuk tanaman pangan. Mengenai informasi perakiraan serangan OPT pangan, jadi ini karena menyangkut anggaran yang dominannya itu adalah tanaman pangan, kita pun
saat ini selalu mengeluarkan informasi ramalan serangan OPT setiap musim tanam. Jadi untuk padi, jagung, dan kedelai. Pada dasarnya informasi peramalan serangan OPT ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa sistem peramalan itu sendiri merupakan bagian dari perlindungan tanaman. Jadi cakupannya sebenarnya perlindungan tanaman itu luas, tidak hanya peramalan. Jadi ada pengamatan, peramalan, pengendalian OPT. Nah dari sisi itulah makanya sistem peramalan merupakan salah satu yang membackup yang dominannya kita di Balai Besar mengeluarkan informasi ini untuk menyeimbangkan bagaimana pengelolaan hama terpadu itu di lapangan. Jadi sifatnya antisipasi. Jadi antisipasi melalui sistem peramalan. Jadi sistem peramalan OPT yang kita keluarkan setiap musim tanam itu sebenarnya pada dasarnya itu untuk menentukan bagaimana kegiatan gerakan pengendalian, karena itu umumnya kita melihat dari sistem ramalan yang kita keluarkan. Jadi lokasi-lokasi yang kita keluarkan baik dengan kategori ringan, sedang, berat, itulah yang menentukan lokasi-lokasi yang akan kita lakukan gerdal maupun surveillance ataupun kajian-kajian pengendalian ataupun yang sifatnya kelompok-kelompok tani di daerah-daerah lokasi-lokasi yang dilaksanakan diklim. Jadi sifatnya BTS maupun P4. Karena dari sanalah semua arah acuan dari sistem peramalan itu sendiri bisa menjadi rujukan dalam pengelolaan hama terpadu. Ini ada informasi peramalan serang OPT untuk MT 2022, itu kami sudah sampaikan dan ini bisa di searching di website, tapi pada dasarnya informasi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Untuk padi di musim tanam 2022 itu sendiri memang pada dasarnya penggeret batang dan hama tikus yang mendominasi untuk prediksi ramalan kita di April September 2022 ini. Untuk luasan bisa Bapak Ibu lihat sendiri antara penggeret batang dan tikus itu prediksi mencapai 50.000 hektar, di atas 50.000 hektar. Selanjutnya untuk penggeret batang padi sendiri itu merahnya itu ada di Jawa Barat. Dari Jawa Barat mana ya pesertanya? Oh, ada 2 orang. Ya, jadi ini sebagai warning karena kita selalu di Kementan setiap, karena kita pun website dari untuk prediksi ramalan ini masuk dengan kerjasama dengan Pusdatin, jadi informasi Pusdatin itu pun bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari kita insan perlindungan. Jadi Jawa Barat itu memang termasuk saat ini khususnya daerah Pantura itu penggeret batang, sampai di lahan kami Jatisari pun selalu setiap saat melakukan gerdal karena memang Rawang itu pada dasarnya seluruh Pantura itu kondisi penggeret batang sedang tinggi-tingginya. Jadi artinya antisipasinya pun kita sifatnya harus antisipasi dengan melakukan monitoring. Jadi monitoring pengamatan itu yang sangat kita harapkan di Pesemayan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai petugas lapangan memang monitoring itulah sebagai kunci keberhasilan untuk penggeret batang di Pesemayan. Jadi untuk Jawa Barat itu diprediksi mencapai 10.000 hektar lebih. Ada beberapa untuk lokasi peta serangan di penggeret batang untuk di Indonesia ini Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tadi merah di Jawa Barat, sedangkan Jawa Tengah ada di posisi kedua untuk sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri masih hijau, artinya hijau di posisi 3.000, 2.000 sampai 3.000. Jadi Jawa Timur itu untuk penggeret batang itu tertinggi. Jadi petugas dari Jawa Timur mana ya? Khusus Jawa Timur berapa orang? Ya, 5 orang. Alhamdulillah. Jadi ini untuk penggeret batang untuk di Jawa Timur sendiri. Jadi Ibu implisitkan dari seluruh Indonesia ini itu di Jawa
Timur itu posisi penggerek batang di atas 100 hektar. Ini antisipasi, mohon Bapak Ibu dari petugas lapangan itu di Lumajang, Bondowoso, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Ini diprediksi di atas 100 hektar berdasarkan luas tambah serangan di musim tanam 2001-2022. Jadi ini prediksi untuk 5 kabupaten khusus di Jawa Timur. Selanjutnya perakiraan serangan wereng batang coklat di 2022 ini masih tertinggi juga, yang merah itu Jawa Barat. Jadi Jawa Barat memang termasuk kelas berat ini, posisinya merah. Jadi Jawa Barat, untuk posisi Jawa Barat, nah kita lihat untuk di peta sebaran perakiraan serangan wereng batang coklat di Indonesia, kita melihat Jawa Barat yang merah. Untuk yang kuning itu berada di Jawa Tengah. Jadi nomor 2 untuk prediksi ramalan itu Jawa Tengah. Kita harapkan 2 provinsi ini masing-masing petugas dari, setidaknya informasi ini bisa disampaikan ke masing-masing petugas lapangan lainnya apabila ada pertemuan. Untuk Jawa Timur sendiri kami pun hanya mendapatkan 3 kabupaten yang dengan luasan 100 hektar. Jadi prediksi ramalan ini berdasarkan luas tambah serangan di musim tanam Oktober-Maret. Jadi Oktober-Maret itu memang cukup tinggi. Dia ada di Jawa Timur itu Trenggalek, Bojonegoro, dan Tuban. Jadi mudah-mudahan nanti dari hasil kita hari ini itu nanti ada output Pak Direktur, kami akan letakkan kajian, salah satu kajian Jatisari di Jawa Timur. Ya. Nanti kita melihat dari lokasi-lokasi, memang luasannya prediksi ramalan berdasarkan serangan musim tanam sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk perakiraan serangan tikus. Jadi serangan tikus MT 2022 ini itu merahnya ada di Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jadi ini pun termasuk tikus ini mendominasi. Jadi ada Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Jadi ada beberapa provinsi yang memang patut kita waspadai. Nah, untuk Jawa Timur sendiri itu kita melakukan rekapan untuk analisis prediksi ramalan OPT untuk tikus itu di Ponorogo, Sidoarjo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi ini ada beberapa kabupaten yang perlu antisipasi pengendalian, khususnya Sidoarjo. Jadi Sidoarjo itu hampir prediksi mendekati 1000 hektar lebih. Jadi ini mungkin Pak Direktur, jadi kita ada untuk Sidoarjo antisipasi pengendalian berdasarkan serangan musim tanam sebelumnya yang cukup tinggi untuk tikus. Selanjutnya kita untuk prediksi ramalan penyakit BLAS. Ini tetap Jawa Barat yang merupakan merah, tetap merah, rapornya merah ini. Selanjutnya ada Sumsel dan Sulteng yang mendampingi Jawa Barat untuk prediksi ramalan penyakit BLAS yang patut kita waspadai. Khusus Jawa Timur kita menganalisis ada beberapa kabupaten di atas, itu antisipasi di atas 50 hektar. Kenapa kita menggunakan dasarnya lebih di bawah serangannya di atas 50 hektar? Karena untuk penyakit-penyakit kan penyebaran itu bisa melalui udara, di mana spora bisa berpindah ke tanaman lain. Jadi artinya penyebaran bisa melalui udara. Makanya dengan itu ada Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, dan Sumeneb. Jadi ada 5 kabupaten untuk penyebaran penyakit BLAS yang patut diwaspadai di wilayah Jawa Timur. Nah, selanjutnya ini satu OPT yang memang penyebarannya cukup luas, tapi rapor merah tetap ada di Jawa Barat. Jadi Pak Direktur
Jawa Barat dari sisi prediksi ramalan maupun 2 serangan musim tanam sebelumnya memang termasuk provinsi yang beberapa OPT padi yang merah. Jadi rapornya merah, ini artinya pun kita Jatisari pun bertanggung jawab penuh ini karena berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kami pun mengantisipasinya apabila lokasi-lokasi tersebut termasuk lokasi-lokasi yang termasuk kegiatan prioritas tanam pangan. Nah, kita akan melis kegiatan prioritas tanam pangan di lokasi-lokasi Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah-daerah endemik OPT tersebut. Jadi memang Jawa Barat ini untuk hawa daun bakteri, selain Jawa Barat itu ada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi posisi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan 3 Jawa. Memang lokasi untuk HDB ini termasuk tinggi serangannya. Jadi memang setiap musim tanam, makanya kajian kita untuk di Balai Besar setiap musim tanam itu selalu kita mendampingi dengan kegiatan-kegiatan bintek dan kajian teknologi itu untuk penyakit HDB, karena untuk provinsi di 3 Jawa memang tingkat serangan penyakit ini cukup tinggi. Untuk Jawa Timur aja kita memplot seluruh, ada beberapa tingkat serangan untuk khusus Jawa Timur. Ada hampir 15 kabupaten ini kami men-split seluruh kegiatan, seluruh lokasi kabupaten yang serangan HDB-nya cukup tinggi. Jadi ada Ponorogo, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi memang Jawa Timur termasuk selain Jawa Barat termasuk tingkat serangan HDB ini cukup tinggi sebarannya. Jadi mungkin antisipasi nanti kita bagaimana dari Jatisari menindaklanjuti dari hasil ramalan kita di musim tanam 2022. Selanjutnya untuk Tungro, mungkin Tungro itu untuk saat ini serangan di prediksi ramalan itu untuk Papua dan Bengkulu. Jadi memang di wilayah di luar Jawa untuk serangan Tungro. Selanjutnya prediksi ramalan OPT jagung di musim tanam 2022 ini kita melihat tetap serangan FAW yang kita kenal dengan ulat grayat Spodoptera frugipeda. Jadi ini ada 3 prediksi dari 31.622 dari luas serangan sebelumnya. Musim tanam sebelumnya ada 34.573 hektar, jadi cukup besar luasan serangan FAW ini. Jadi mungkin ini tetap untuk OPT FAW tetap menjadi prioritas untuk pertanaman jagung di seluruh provinsi. Ini ada Jawa Timur, jadi Jawa Timur yang termasuk rapornya merah untuk, jadi bukan rapor merah, tingkat serangan penyakit nih. Kalau bulai ini yang lain termasuk rendah, tidak terlalu, kita mengarah ke FAW ini karena FAW cukup tinggi serangannya dibanding serangan OPT lainnya. Jadi ini FAW itu di Sulawesi Tengah, jadi ada Sulawesi Tengah, Riau, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur. Nah ini termasuk di atas rata-rata di atas 100 hektar beberapa provinsi. Tapi untuk Sulawesi Tengah termasuk tinggi di atas 500 hektar. Untuk pertanaman jagung, karena kita pun saat ini informasi kepada Bapak Ibu untuk kondisi pertanaman jagung kita kali ini, diharapkan pengamanan untuk jagung menindaklanjuti karena ada info. Jadi ada impor jagung, itu kita harapkan bagaimana tingkat monitoring pengamatan di lapangan lebih diintensifkan, mengingat jangan sampai serangan
serangan OPT ini bisa menurunkan hasil produksi kita untuk jagung. Jadi target-target capaian produksi jagung di setiap provinsi itu mungkin nanti jadi khusus Jawa Timur dan provinsi lainnya itu diharapkan selalu berkoordinasi dengan bagian data. Jadi bagian data di dinas. Jadi bagian data di dinas berapa target capaian untuk produksi jagung di masing-masing provinsi. Nah, target itu jangan sampai yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian khususnya dari Direktorat Jenderal Pangan, jangan sampai itu pengamanan monitoring serangan OPT khusus jagung itu kecolongan. Jadi sifatnya kita monitoring tetap dengan sistem pengamatan yang peta tetap maupun berkala. Jadi itu tetap kita laksanakan sesuai tupoksi kita masing-masing. Diharapkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Jawa Timur kami pun merekap ini untuk UKF. Jadi Ulat Gerai Dr. Aku Giperda itu di daerah Kediri, Malang, Probolinggo, Tuban, Sampang, dan Sumeneb. Jadi ada beberapa kabupaten yang tingkat serangan diprediksi cukup meningkat itu untuk di Jawa Timur, karena kita berada sekarang pertemuan di Jawa Timur. Kebetulan tadi Pak Kadisnya sudah balik, mudah-mudahan bisa diinformasikan nih Bu Pipit ya, informasi serangan OPT ini ke Pak Kadis. Jadi jangan sampai kita pun jagung kecolongan untuk pengamatannya. Selanjutnya untuk kedelai. Jadi diharapkan serangan juga adalah kedelai. Saat ini kita ditargetkan dari Ditjen Tanam Pangan itu seluas 600.000 hektar selama tahun 2022, dan untuk pertanaman aset, jadi aset MT 2022 itu untuk pertanaman di bulan Mei sampai Juli itu sekitar 300.000 hektar. Nah, itulah yang patut kita amankan. Jadi pengamanan, monitoring pengamatan khususnya kedelai ini perlu kita waspadai. Jadi untuk kedelai, untuk serangan tertinggi itu di tikus dan ulat gerayak. Jadi memang dua OPT inilah yang selalu mendominasi untuk kehilangan hasil kedelai. Ini kita melihat ulat gerayak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah diprediksi 55 hektar, Jawa Timur 103 hektar, dan Sulawesi Tenggara 62 hektar. Jadi ini prediksi ramalan untuk ulat gerayak Spodoptera libera. Untuk Jawa Barat sendiri itu di selain Jawa Timur dan Jawa Barat ada Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah dan ini hijau juga seluruh Kalimantan itu capaiannya bisa sampai 20 hektar. Jadi 20 hektar, tapi kalau dengan nilai ekonomis kedelai dan pengamanan produksi yang kita diharapkan ini untuk kedelai, monitoring pengamatan kedelai memang harus, dan informasi mengenai OPT kedelai, sosialisasi mengenai OPT kedelai di seluruh lahan yang pertanaman kedelai mohon disampaikan, mengingat petani kita umumnya karena lebih banyak saat ini kita masifkan untuk petani kedelai, tentunya sosialisasi untuk OPT kedelai itu sendiri perlu disampaikan di setiap kelompok tani binaan Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami memang mengantisipasi serangan OPT kedelai di saat pertanaman pengembangan budidaya kedelai kita mulai diharapkan ini jangan sampai target capaian itu diakibatkan oleh serangan OPT. Jadi mungkin ini Bapak Ibu sekalian untuk informasinya bisa disosialisasikan, dan nanti kami share ke panitia, ada leaflet kedelai. Jadi nanti kami share bisa dibagikan ke seluruh petugas. Oke. Selanjutnya ini mengenai lalat kacang. Jadi untuk prediksi ramalan itu ulat gerayak dan tikus yang mendominasi untuk serangan OPT kedelai. Ini saya lanjut, selain ini nanti bisa dibaca untuk
beberapa prediksi ramalan di 3 komoditas selain padi, jagung, kedelai. Nah, dukungan teknologi pengendalian OPT di Balai Besar Peramalan OPT ada beberapa yang selalu kita laksanakan kegiatan terkait masalah pelatihan. Jadi kami selalu melaksanakan pelatihan agen hayati bagi petugas LPHP, pelatihan P3OPT bagi petugas THLP-OPT, BIMTEK dengan pramalan workshop, jadi PU3OPT, penerapan kajian teknologi, pengembangan agen hayati. Jadi ini semua kegiatan yang mendukung sistem peramalan yang ada di Balai Besar. Jadi implementasi dari seluruhnya pun kami sudah menyampaikan ke seluruh kepala BPTPH setiap musim tanam. Jadi informasi setiap seluruh kajian pun kita buatkan proceeding dan itu sudah diinformasikan ke seluruh kepala BPTPH seluruh provinsi. Hasil kajian tersebut yang kita buat dalam proceeding itu bisa diketahui mungkin dari masing-masing kepala BPTPH, bisa masing-masing petugas itu mendapatkan untuk bagaimana sebagai acuan. Jadi acuan di lapangan, karena informasi-informasi teknologi itulah yang kita laksanakan di Balai Besar, ilmunya dapat dan itu pun banyak yang kita sudah jurnalkan. Jadi artinya kegiatan tersebut selalu kita buatkan dalam proceeding dan itu di-review. Jadi artinya hasil kajian kita dari Balai Besar itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya penguatan, jadi ada kegiatan selain kajian teknologi pengendalian, itu kita ada penguatan laboratorium uji di Balai Besar, itu ada 7 laboratorium dan saat ini pun seluruh laboratorium akan kita asesmen, diakreditasi dan telah terakreditasi ada 3 laboratorium menyusul laboratorium lainnya. Jadi ada laboratorium agen hayati. Jadi untuk laboratorium agen hayati, Bapak Ibu sekalian, untuk apabila di kegiatan Ditlin yang saat ini sedang berlangsung baik B4, BTS maupun Gerdal, apabila ditemukan sampel-sampel di lapangan yang tidak bisa dipastikan, itu bisa dibawa sampelnya atau difoto nanti dari petugas kita ataupun dari Bapak Ibu dari lapangan membawa sampel Jatisari. Itu untuk kalau di Jawa Barat. Tapi kalau dari daerah provinsi lain tentunya melalui sistem online yang kita ada dengan dari ada sistem yang informasi dengan yang sistem ini ini layanan laboratorium. Jadi kita ada layanan laboratorium jadi Sipaten. Jadi laboratorium Sipaten inilah sistem informasi pengujian. Jadi melalui ini bisa Bapak jadi websitenya ini bisa difoto. Jadi setiap ada permasalahan di lapangan bisa melalui, apabila tidak berada di luar Jawa Barat. Jadi provinsi Jawa Barat masih bisa kita jangkau, Jawa Tengah, tapi di luar provinsi 3 Jawa itu mungkin melalui sistem aplikasi layanan Balai Besar. Jadi ini ada beberapa laboratorium yang sudah ada yang laboratorium entomologi. Jadi dari ini bisa kami informasikan untuk laboratorium agen hayati. Jadi untuk saat ini pun laboratorium agen hayati tersebut itu sudah yang sudah terakreditasi untuk ruang lingkup Beveria bassiana. Jadi kita pun sedang mengajukan ruang lingkup Tricho dan Metarhizium. Selain itu bakteri untuk Penibacillus. Ini untuk mendukung kegiatan yang ada di Direktorat Perlindungan Tanaman. Jadi itu yang termasuk insidentil, artinya harus dilaksanakan untuk lab ujinya. Kemudian laboratorium trikograma ini pun kita sudah melakukan akses penyusunan dokumen untuk mengarah ke sistem akreditasi. Ini ada laboratorium PESNAK,
Jadi bisa berkunjung ke Jatisari yang belum pernah ke Jatisari, mudah-mudahan dengan ilmu yang ada di Jatisari bisa Bapak Ibu, jadi ada sharing dan informasi yang bisa Bapak Ibu ambil dari Balai Besar. Selanjutnya ada laboratorium entomologi. Di sini laboratorium entomologi kita ada beberapa koloni. Jadi koloni sebenarnya bisa diambil dari beberapa kabupaten yang termasuk daerah endemik wereng coklat. Sebenarnya ini hanya kami mengembangkan ada baru beberapa koloni. Ini ada beberapa koloni yang untuk wereng coklat. Selanjutnya ini pemantauan yang biasa kita lakukan setiap varietas baru, kita lakukan uji reaksi varietas. Meskipun dari Litbang sudah mengeluarkan deskripsi varietas tersebut, apakah tahan wereng, tapi tetap kita melakukan uji kembali karena di Balai Besar kita ada lahan, jadi untuk uji varietas itu tetap kita lakukan untuk varietas baru. Jadi ada varietas baru yang mungkin Bapak Ibu, saya ada informasi mengenai yang varietas baru, tapi bukan mungkin dari Jawa Barat, yang Indramayu itu varietas apa ya namanya? Itu tapi penamaan lokal ya. Ya. Nah, itu varietas penamaan dari petani lokal setempat. Apa ya Pak Yadi itu? Salam dengan kebo. Ya? Salam dengan kebo. Nah itu kita akan kerjasama dengan BB Padi mengenai varietas tersebut. Memang varietasnya apa sih yang itu? Karena itu penamaan dari petani lokal setempat. Dan itu pun masih kita ambil sampelnya dan akan diuji reaksi varietas di Balai Besar. Sedangkan untuk varietas itu sendiri kami kerjasama dengan BB Padi. Jadi untuk itu tugas Pak Yadi. Jadi untuk varietas baru kami pun karena kita informasi mengenai varietas baru di lapangan setidaknya selalu kita keluarkan. Jadi menyeimbangkan deskripsi varietas yang dikeluarkan Litbang, meskipun itu sudah dikeluarkan, tapi tetap kita sebagai insan perlindungan tetap melakukan uji reaksi varietas itu sendiri, karena di lapangan berbeda yang kita temui antara satu daerah dan satu daerah provinsi lainnya, karena kondisi alam, iklim makro dan mikro itu berbeda. Jadi setiap varietas mungkin uji multilokasi harus berbeda di setiap iklim. Jadi berbeda iklim untuk berbeda varietas itu bisa berkembang. Jadi lokasi pernah saya menemukan varietas Impari 32 itu sudah terserang wereng coklat. Jadi kami ambil sampel, tapi dari hasil deskripsi varietas itu tahan. Jadi itulah salah satu, tapi kita belum memberikan karena masih ada masih uji lanjut karena apakah memang tahan wereng coklat. Jadi beberapa sampel dari beberapa lokasi itu di luar deskripsi varietas yang ada dikeluarkan Litbang. Jadi kami menguji kembali, tapi memang karena kegiatan di Balai Besar cukup banyak, jadi mungkin terlalu banyak sekarang saat ini kegiatan-kegiatan baik di lapangan, di lab, greenhouse, lahan dan di luar lahan. Jadi memang cukup banyak dan akreditasi kegiatan seluruh lab membutuhkan waktu. Jadi mungkin dan kita pun personil sudah ada beberapa orang pensiun, jadi memang membutuhkan kerja cepat, tapi hasilnya pun nanti kita komunikasikan dengan Litbang. Karena itu kita temukan varietas Impari 32 sudah terserang wereng coklat. Itu lokasi pun kita sudah ambil sampel dan sedang kita minta untuk diuji varietas. Selanjutnya ini ada beberapa hasil penelitian yang kita dilaksanakan. Ini antara IPB 3S, jadi informasi varietas baru yang akan kita ke lapangan IPB 3S itu untuk reaksi wereng coklat. Jadi antara Ciherang merupakan reaksi varietas kesukaan di beberapa lokasi di Jawa. Jadi Ciherang termasuk unggul. Jadi memang dari hasil penelitian itu ternyata memang IPB 3S termasuk rendah. Jadi jumlah telur wereng coklat meletakkan di varietas IPB 3S lebih rendah dibanding Ciherang. Tapi ini masih berlanjut kegiatannya
Kemudian ada 15 varietas, jadi ini Bapak Ibu bisa jadikan acuan, tapi ini tahun 2015. Ini masih ada mungkin dari ini Suprihartono dari Badan Litbang melakukan, ini bukan IR42 agak tahan, ini pada penyakit virus kerdil hampa, jadi bukan pada wayang coklatnya. Jadi ini untuk diketahui bahwa varietas IR64 rentan ini pada penyakit virus kerdil hampa, jadi bukan wayang coklat. Jadi ini bisa sebagai acuan Bapak Ibu di lapangan. Ini yang kita lakukan di Jatisari, yang penelitian jagung, dan ini sudah dijurnalkan. Jadi ternyata pengendalian, jadi dari lab, ini ada lab, ini dari lab, dan ini kita bawa ke lapangan. Jadi ternyata penggunaan klorantanipol ini yang aplikasi yang mengandung unsur klorantanipol itu cukup mematikan di larva instar 2, 3, dan 4, 6. Jadi cukup tinggi dibanding Beveria, jadi 0 Beveria dan Metarhizium. Nah ini merupakan hasil uji di lab. Selanjutnya diaplikasi dengan aplikasi klorantanipol dengan beberapa pada larva, daun. Nah ini ternyata memang 100% mematikan. Jadi 100% mematikan dibanding kontrol. Nah ini untuk di lapangan sendiri ternyata memang unsur klorantanipol ini termasuk efektif mengendalikan UGF. Jadi untuk Spodoptera frugiverda ini yang kita laksanakan kalau nggak salah di Cirebon ini. Selanjutnya itu informasi mengenai, tapi mungkin nanti dari informasi proceeding yang kita keluarkan dari Jatisari bisa jadi acuan. Jadi itu terapan kajian langsung bisa diaplikasikan jadi acuan di Bapak Ibu sekalian di lapangan dalam mengendalikan OPT baik padi, jagung, kedelai. Jadi laboratorium PCR pun kini sekarang sudah terakreditasi. Nah ini laboratorium fitopatologi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini untuk identifikasi ruang lingkupnya Pericularia oryzae, jadi untuk penyakit blast. Selanjutnya ini VHT, laboratorium VHT ini yang termasuk laboratorium hortikultura yang saat ini pun kita sedang akhir bulan ini kita akan bekerjasama dengan Ditlin Horti untuk pengembangan kajian-kajian horti di lapangan. Selanjutnya laboratorium PHT ini juga menguji untuk produk-produk yang akan ekspor. Jadi ada beberapa kegiatan di laboratorium PHT yang memang cukup menyita waktu karena ini kan ada pengujian sampai suhu, jadi menunggu suhu sekian baru bisa kita aplikasi. Jadi memang PHT ini ya, salah satu produk impor untuk ekspor yang akan kita ke Jepang. Jadi ini ada kerjasama dengan karantina. Selanjutnya ini bimbingan teknis petani, jadi pendukung sistem ramalan selama informasi Pak Dir. Jadi kami melaporkan, jadi bimbingan teknis petani khusus petani 146 lokasi, dan ini bisa mewakili dari masing-masing provinsi. Ya Jawa Timur nggak ada ya. Jadi mungkin ini sebagai masukan, nanti Jawa Timurnya nggak, Pak Yadi tanggung jawab. Pak Yadi, Jawa Timur nggak ada ini binteknya petani. Ya selama tahun 2021, di 2022 dijadwal ya Pak Warman, Pak Yadi. Ya soalnya binteknya nggak keluar ini yang di 2021. Selanjutnya kita melaksanakan bintek petugas POPT 2021. Ini Jawa Timur nol lagi. Jadi petugas, jadi ini saat inilah bintek petugas ya Pak Warman ya. Di bintek petugas saat ini kita bisa menyampaikan beberapa ilmu perlindungan tanaman. Nah ini merupakan layanan laboratorium Balai Besar. Ini bisa di searching apabila ada permasalahan di lapangan, kendala, Bapak Ibu sekalian bisa melalui aplikasi Sikapi. Nah ini kita ada ini masih ada tambahan kegiatan di kajian-kajian di tahun 2022 cukup banyak. Nah itu kita akan sandingkan beberapa kajian nanti dengan
provinsi-provinsi yang memang termasuk daerah-daerah yang merah tadi. Jadi lokasi-lokasi provinsi yang merah. Jadi mungkin ini informasi dari Balai Besar, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian di lapangan. Apabila ada salah dalam kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.